Ini berkaitan dengan firman Allah Ta'ala yang lalu kita baca. Yang lalu kita membaca Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jadi as-sabiqu bil khairat, yang lebih dahulu beriman, bil khairat, dengan keimanan itu, yang lebih dahulu dengan kebaikan, yakni al-iman, wa amalil khairat yadkhulul jannata bighairi hisab, itu masuk ke surga tanpa hisab. Masuk saja begitu tanpa hisab, tanpa dihitung. Itu keutamaan yang dimiliki oleh as-sabiqun bil khairat. Wal muqtasidu yadkhulul jannata bi rahmatillah. Yang pertengahan masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kelasnya ini. Yadkhulul jannata bighairi hisab wa huwa sabiqun bil khairat, dan wal muqtasidu yadkhulul jannah bi rahmatillah wa zalimu li nafsi, dan orang yang menganiaya dirinya sendiri yadkhulul jannata bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan yang melakukan penzaliman dirinya sendiri masuk surga dengan syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ruwiya an ghairi wahidin minas salaf. Demikianlah telah diriwayatkan dari bukan satu orang saja dari para ulama-ulama salaf. Wa jaa ma yu'ayyiduhu fi sunnati bituruqin jayyidatin thabitatin, dan datang juga ada dalil apa yang menguatkan akannya, yu'ayyid, dan datang juga apa yang menguatkan akannya dalam sunnah, menguatkan pendapat ini. Ada dari beberapa turuk, ya, dalam hadis Nabi SAW, bituruqin jayyidatin thabitatin, dengan beberapa jalan turuk. Tariqatun tariqatani, turuk. Satu jalan, dua jalan, banyak jalan, turuk. Jadi banyak jalannya yang jayyid, bagus sekali. Sabitatin, tetap. Jadi sudah tidak bisa ditolak. Keadaan itu seperti itu menguatkan pendapat yang dikemukakan oleh musannif ini. Pamindalik, sebagian dari demikian, marwahul Imamu Ahmad, apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bisanadihi, dengan sanadnya, an Abi Darda, dari sahabat Abi Darda, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, qala Allah Ta'ala, tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah.
Fatir 32. Fa'ammal ladina sabaqu, maka adapun orang-orang yang lebih dahulu mereka dalam iman, dahulu mereka dalam berbuat kebaikan. Faulaika yadkhulul jannata bighairi hisab, maka mereka masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab. Itu didengar oleh Abi Darda dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal ladzina iqtasadu, dan adapun mereka atau orang-orang yang pertengahan. Fa ulaika alladzina yuhasabuna hisaban yasira. Mereka itu adalah orang-orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Perhisaban yang dilakukan untuk mereka yasir, dengan mudah, tidak dipersulit, mulus, dalam keadaan baik. Tapi lebih dahulu orang-orang yang di atasnya derajatnya, mereka masuk tanpa hisab. Tapi yang muktasid masuk dengan hisab yasira. Wa ammal ladina zalamu anfusahum, dan adapun orang-orang yang zalim terhadap diri mereka, jadi berarti mereka ini orang yang maksiat lain nih. Muslim maksiat, muslim fasik. Dikasih gelar dengan zalamu anfusahum. Fa ulaika alladziina yuhbasuna fi taulil mahsyari. Mereka ini adalah mereka orang-orang yang tertahan atau ditahan. Yuhsabuna, yuhbasuna ya, yuhbas. Berbeda sedikit dengan yuhasabun. Kalau yuhasabuna hisab yasira. Tapi mereka ini yuhbasun, tertahan atau ditahan. Ini bina majahul. Kalau biasanya ditahan berarti tertahan ya. Mereka ditahan fi taulil mahsyari, pada masa yang panjang di mahsyar. Jadi mahsyar itu adalah tempat perkumpulannya seluruh manusia. Mulai dari dulu sampai akhir zaman. Tempat itu adalah mahsyar namanya kan. Tapi mahsyar itu Tuhan mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada saat hari itu bumi mahsyar sudah ditukar, bukan bumi yang lama. Begitu juga samawat, langit yang dulu sudah ditukar karena sudah hancur. Langit sudah hancur semua kan. Sudah dilipat, sudah digulung. Natawis sama'a katoyi sijilli lil kutub, kata Allah kan. Pada saat kami digulung. Sebagaimana seorang sekretaris menggulung kertas-kertas tulisan yang dia tulis-tulis. Lalu dihancurkannya, digulung. Hancur. Kalau di Al-Waqi'ah menjadi mumbassa. Jadi pada saat itu ada sebagian orang-orang yang memang walaupun beriman, tapi yuhbas. Karena dia zalamu anfusahum. Apa boleh buat? Banyak kelalaian dia sepanjang hidup di dunia. Jadi yuhbasuna fi taulil mahsyari, mereka ditahan pada waktu yang panjang di mahsyar. Mahsyarnya sudah ditukar. Tsumma humul ladina talafahumullahu birahmati. Kemudian mereka orang-orang yang ghafara lahumul,
wa ghafara lahumullah birahmati. Allah mengampunkan mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tertahan. Ya, ditahan di dalam masa yang panjang di mahsyar. Kadarnya beda. Sesuai dengan kadar amal masing-masing. Kalau tebal dosanya agak lama ditahan. Kalau ringan ya lebih cepat ditahan. Fahumul ladina yaquluna ba'da dzalik, maka mereka itulah orang-orang yang berkata sesudah demikian. Ucapan mereka inilah, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami duka cita, kegelisahan, kesusahan, kesuraman, hazan. Inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih, bersyukur. At-Fatir 34, Shadaqallahul Azim. Benarlah Allah, Tuhan yang Maha Besar, Maha Agung. Inilah riwayat dari Imam Ahmad untuk mendukung dan menjelaskan tentang adanya 3 kelompok, as-sabiq, muqtasid, dan zalim li nafsi. Oleh karena itulah kalau Imam Al-Ghazali sama Syekh Nawawi Al-Bantani, mereka itu menulis dalam kitabnya Imam Ghazali, dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam kitabnya Nihayatuz Zain, ada doanya untuk mohon Tuhan memberikan catatan tulisan itu dari sebelah kanan. Waktu kita membasuh muka kan ada doanya. Allahumma bayyid wajahi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Al-Ghazali sama Syekh Nawawi Banten sama-sama mendukung orang itu. Supaya dibaca itu sambil berdoa, berudu. Taruh muka, Allahumma bayyid wajahi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kemudian tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabi yasira. Itu dia waktu membasuh tangan. Yang dua-duanya kena Syekh Nawawi Al-Bantani, dia sangat fanatik terhadap pengikutannya terhadap Imam Al-Ghazali. Baca doa dia jurkannya dalam kitabnya itu. Sambil basuh tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabi yasira. Ya Allah, berikanlah tulisan catatan amalku dari sebelah kanan dan hitunglah aku, hisaplah aku dengan hisapan yang ringan. Cocoklah dengan ini. Kemudian basuhnya tangan sebelah kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i zuhri. Ya Allah, janganlah berikan catatan tulisanku dari sebelah kiri maupun dari belakang. Allahumma la tu'ni kitabi yabini bishimali wala min wara'i zuhri. Jangan ya Allah, kalau sebelah, janganlah dari sini datang tulisan kita nanti. Karena nanti yaumil mahsyar, tulisan itu arahnya datang macam-macam bikin Tuhan kan. Dalam kitab akidah Ibnu Athir juga ada begitu. Tulisan itu pasti akan datang dari, ada yang dari kanan, ada yang dari depan, ada yang dari kiri, ada juga dari yang belakang. Tafsir Departemen Agama juga bilang begitu tuh. Kalau orang-orang muqarrabun, as-sabiqunal wa kuntum ala apa itu wa kuntum azwajan salasah. Ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Wa ashabul masyamah ma ashabul masyamah.
wasabiquna sabiqun. Itu. Kalau as-sabiquna sabiqun, tulisannya datang dari muka, dari kanan. Ashabul maimanah datang dari kanan. Kalau as-sabiq itu dari muka, kanan. Ashabul maimanah dari kanan. Tapi ashabul masyama, ashabul shimal dari kiri dan belakang. Orang kafir dari belakang. Itulah tanda. Kalau itu datang tulisannya, alamat akan begitulah dia. Kalau dari depan, masuk mereka al-muqarrabun lah itu. Ini pun berkaitan dengan ini dalam kitab Said Muhammad bin Alawi. Kalau menyapu rambut, Allahumma harim sya'ri wa basari minan nar. Sapunya. Menyapu kepala kan. Allahumma harim sya'ri wa basari minan nar. Ya Allah, haramkanlah kulitku, rambutku dan badanku, haramkanlah dari neraka. Sehingga tidak masuk neraka. Baru ini, Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang mereka yang mendengar perkataan, mendengarkan Quran, mendengarkan hadis, al-qawl. Yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Mereka mengikut yang baiknya. Itulah menyapu telinga. Baru terakhir, Allahumma tabbit qadamaya ala sirat yauma tazillul aqdam. Ya Allah, kokohkanlah kakiku pada saat meniti jembatan sirat. Pada saat itu banyak tumit-tumit pada berjatuhan, tergelincir. Itulah doa dari kitab yang dicatat oleh Nihayatul Zain dan Ihya Ulumuddin. Qultu, aku katakan, wal munasibu li syaqil ayatis syarifah, dia sesuai munasabah bagi tunjukkan atau konteks ayat yang mulia. Itulah yang sesuai dengan konteks ayat yang diturunkan Allah, al-ayatis syarifah. Walihali zalimi li nafsi, dan bagi keadaan orang yang menzolimi dirinya sendiri. Jadi sangat munasabah. Tiga kelompok ini. Kelompok yang sabiqum bil khairat, dan orang muqtasid, dan orang yang zalimul li nafsi. Munasib, sesuai dan munasabahnya. Fa innahu idza hubisa, maka sesungguhnya apabila dia ditahan fil mahsyari, di mahsyar. Ada yang tertahan. Hubisa fil mahsyari, ditahan di mahsyar. Linuqsani halihi anisabiqi wal muqtasidi, karena kurangnya keadaannya. Keadaannya kurang dari sabik dan muktasid. Kalau sabik muktasid luar biasa. Unggul. Apabila dia seseorang ditahan di mahsyar karena kekurangan keadaannya, halnya dari darjat orang yang as-sabik dan juga dari orang yang muktasid, pertengahan. Yang lewat kita sudah baca makna muktasid itu kan, di halaman 18. Wa minhum muktasidun. Muktasid itu ialah wa huwal muaddi lil wajibati at-tariku lil muharramati. Itu dia. Menunaikan atau melaksanakan yang wajib
dan meninggalkan yang diharamkan. Kalaupun ada ketinggalan, waqad yatruku ba'dal mustahabbat. Terkadang dia tinggalkan sebagian yang sunat, bukan yang wajib. Wa yaf'alu ba'dal makruhat, dan dia melakukan sebahagian yang makruh-makruh. Itulah muktasid. Kalau yang sabik, lain lagi kan? Sabik, ini definisi sabik, muktasid, zalimul li nafsi, perlu kita ingat ini. Definisinya itu kan? Kalau faminhum zalimul li nafsi, maknanya itu perlu kita pahami. Wa huwa mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat. Orang yang maksudnya mufarrid, dia berlebihan, tapi maksudnya berlebihannya itu kelewatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang wajib. Kalau sudah kelewatan lalainya lah maksudnya kan. Kelewatan lalainya. Itu zalimul li nafsi. Kelewatan pada melakukan sebahagian yang wajib, dan dia juga murtakib li ba'dil manhiyat, melaksanakan sebagian yang dilarang. Wa wallazi khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'an. Dia mencampur adukan amal yang solih dan juga amal yang buruk. Itu zalimul li nafsi. Baru kalau muktasid, itulah itu tadi. Jadi mufarrid fi fi'li ba'dil wajibat perlu kita maklumi. Kalau muktasid al-mu'addil wajibat at-tariq lil muharramat. Kalau asabikum bil khairat wa wal fa'ilu lil wajibat at-tariqu lil muharramat wal makruhat wa ba'dal mubahat. Inilah definisi yang dibuat Syekh Said Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Makki al-Hasani. Ini keturunan dari Hasan lah dia kan. Perlu itu kita ingat. Definisi itu perlu, karena dengan itulah kita mengukur. Definisi itu kan maksudnya ta'rif. Supaya lebih tegas, had. Definisi itu maksudnya ta'rif atau had. Ma haddus sabiq, ma haddul muktasid, ma hadduz zalimul li nafsi. Apa batas? Itulah. Had itu batas. Jadi itulah menjadi ukuran kan. Idza hubisa fil makhsyari li nuqsani halihi anisabiqi wal muktasidi, apabila dia ditahan di dalam mahsyar karena kurangnya keadaannya dari tingkatan sabik dan muktasid. Asabahu hina izin, menimpa akannya ketika itu. Asabahu hina izin, menimpa akannya ketika itu oleh inilah alhammu wal hazanu wal ghammu, kekhawatiran, kesedihan, kesuraman atau duka cita ditimpa oleh menimpa ham, hazan, gham bagi orang yang zalimul li nafsi. Sementara belum ada kepastian di mahsyar, kan gelisah. Ahwalul qiyamah, itulah di mahsyar itu. Huru-hara hari kiamat. Ahwal, huru-hara hari kiamat di mahsyar itu. Inilah termasuk.
ham, hazan, gham. Faidha tadarakahu Allahu birahmatihi wa dakhalal jannah. Apabila mendapati akannya, tadarok, mendapati akannya atau menemui akannya atau memperdapat kepadanya oleh Allah dengan rahmatnya, wa dakhalal jannata, dan dia pun masuk ke dalam syurga. Apabila Allah mentadaroknya, memperdapatkan kepadanya dengan rahmat Allah, maka dia masuklah ke dalam syurga. Tadzakkara maka na alai, teringatlah dia apa yang ada di atasnya. Sesudah masuk syurga, terbayanglah dia penderitaan yang dia terima sebelum ke syurga. Teringat. Tadzakkara ma kana alai, teringat dia apa yang ada di atasnya. Apa yang ada di atasnya itu, dia waktu menimpa ham, hazan, gham. Teringatlah dia. Tapi karena sudah masuk ke dalam syurga, apa dia bilang? Alhamdulillah alladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami duka cita atau kesedihan, penderitaan dan lain sebagainya. Lianna Allah Ta'ala, karena bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ba'daan zakarul asnafas salasah, sesudah dia sebutkan simpul-simpul atau asnaf-asnaf yang 3. Wa dzakara annahum yadkhulunal jannah, dan dia menyebutkan bahwasanya mereka akan masuk ke dalam syurga. Kenapa yang 3 ini kita punya? Kenapa yang 3 ini dijanjikan masuk ke dalam syurga? Kena ditentukan, kembali lihat dulu. Tsumma awrasnal kitaba. Awrasna, kami wariskan kitab Quran. Itu. Jadi penduduk Quran kan kita, umat Muhammad. Kita penduduknya, kita ahlinya, kita keluarga Muhammad Rasulullah. Tsumma awrasnal kitaba, kemudian kami wariskan kitab Al-Quran kepada orang-orang yang telah kami pilih. Kita ini istofa. Kita ini Mustafa. Pilihan. Kenapa kita pilihan? Karena Nabi Muhammad Mustafa. Kita umatnya, umat Mustafa. Maka patut Allah mengatakan istofaina, kami pilih. Jadi kita ini umat pilihan. Bukan sama dengan umat-umat terdahulu. Istofaina min ibadina. Dipilih Tuhan dari hamba-hambanya. Jadi kita hamba Allah yang Mustafa. Karena nabinya juga Mustafa. Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami akan duka cita, kesedihan, kesusahan. Lianna Allah Ta'ala ba'da an takarul asnafat thalatha, bahwasanya Allah Ta'ala setelah menyebutkan asnaf yang 3 itu, wa takaru annahum yadkhulunal jannah, dan dia sebutkan juga bahwa mereka masuk ke dalam syurga. Dzakara ba'da dzalika annahum yaqulun. Dia sebutkan juga, Allah Ta'ala menyebutkan
Sesudah demikian, bahwasanya mereka berkata, hambanya ini walaupun zalimul linafsi berkata. Allah menyebutkannya sesudah ini. Apa kata mereka? Kata Allah, alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami duka cita. Nah, ini perlu catatan ini. Wala yutasawwaru. Tidaklah terbayangkan atau tidaklah terupa. Tidaklah tergambar. Ya. Dan tidaklah tergambar. Ayyusibas sabiqu awil muktasidu hazanun. Tidak tergambar bahwa ulangi dulu ya. Wala yutasawwaru ayyusibas sabiqa awil muktasida hazanun. Hazanun menjadi fa'il dari yusiba ya. Ya. Dan tidak tergambar bahwa menimpa akan orang yang bersabik atau menimpa untuk orang muktasid hazan. Itu. Begitulah ajaran ulama besar Said Sabiq. Apa ini? Said Muhammad ini. Enggak tergambar. Itu pemecahan dalil menurut dia. Bagaimana tergambar akan menimpa duka cita bagi orang as-sabiq dan muktasid. Li'annahum la yahzunuhumul faza'ul akbar. Karena bahwasanya mereka tidaklah membuat mereka berduka cita oleh ketakutan yang besar. Masuk ke surga pun tak dihitung. Apa yang dia takutkan? Masuk surga tidak dihitung. Bighair hisab. Ada yang muktasid yuhasabu hisaban yasira. Perhitungannya ringan. Jadi ucapan alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan bukan ditujukan untuk orang sabik muktasid, tapi zalimul li nafsi. Itulah arahan dari Syekh Said Muhammad bin Alawi. Fabaqiya simpus salisu. Fabaqiya simpus salisu. Maka tinggallah asnaf ketiga. Dia asnaf ketiga. Wa huwa zalimu li nafsihi, yaitu orang yang menzalimi dirinya sendiri. Walihada kanat hadhil ummatu ummatan marhumatan. Dan karena ini adalah umat ini umat yang dirahmati. Alhamdulillah lah. Kita masuk umat yang dimarhumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Muhammad ibnul Hanafiyah. Sebagaimana berkata Muhammad ibnul Hanafiyati, Muhammad anak Hanafiyah radhiyallahu anhu. Innaha ummatun marhumatun az-zalimu maghfurun lah. Sesungguhnya umat yang dimarhum, yang mendapat rahmat itu, yaitu az-zalimu, yang zalim, yang diampuni baginya.
wal muqtasidu fil jannat. Dan orang-orang yang muqtasid, yang pertengahan, tempatnya surga. Wal muqtasid tempatnya surga. Kampungnya surga, pulangnya dia ke surga. Wasabiqu fid darajat. Dan orang yang sabik lebih duluan iman, duluan masuk surga, mereka itu berada di tingkatan paling tinggi. Tentu di surga. Tapi tidak lagi disebutkan beliau ini di surga. Dia sudah di surga yang paling darjat tinggi. Rawahu Tsauri wa ghairuhu, diriwayatkan akannya oleh Imam As-Tsauri dan lainnya. Ini Sufyan Tsauri ini maksudnya. Sufyan Tsauri ini kan tabi'in ini. Sama-sama dengan Hasan Basri. Ini mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak terekam lagi kitabnya sampai sekarang. Jadi mazhabnya tidak ada. Kalau yang paling tegas menjelaskan Syekh Nawawi Al-Bantani, wajib mengikut yang 4 ini, begitu ya. Mazhab yang wajib diikuti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang lain tidak ada. Nah, itu tegasnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenapa tidak dijumpai? Bagaimana mengikut yang tak dijumpai kitabnya? Sikit-sikitlah, sekilas-sekilas. Ada uraian Sufyan Tsauri, Ibnu Uyainah, mazhab lain Sa'id bin Musayyib, Ibnul Mubarak. Mazhabnya tidak ada. Nah, jadi pada saat zamannya itu mereka mengikut dia pada zaman dia. Tapi tidak terdukung seperti yang 4 ini. Yang 4 ini kitabnya mudawwana, disusun, diatur, dijilid, dicetak sampai sekarang. Mereka ini tidak ada. Jadi sebagian ada fatwa Hasan Basri dimasukkan orang dalam kitab. Sufyan Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, gurunya Imam Syafi'i juga, Imam Waqi' enggak ada kitabnya. Cuma Imam Syafi'i mengatakan, guruku Waqi' mengatakan begini-begini, katanya begitu. Jadi yang betul-betul terekam, terus tercetak, kitab dari yang 4 ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Buktinya dunia ini mereka yang punya mazhab. Mazhab dari yang 4 ulama ini. Kitab-kitabnya pun ulama-ulama murid-muridnya terus bersambung hidup sampai sekarang. Ini tadi semua diriwayatkan oleh Imam As-Tsauri dan lainnya. Wa hadza kulluhu min mahaddi fi fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini seluruhnya dari 3 yang sudah kita bahas, dan ini seluruhnya min mahaddi fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Alladhi syamilal anwa' as-salasata, yang merengkapi macam-macam yang 3. Karena kulluhum intaha ilal jannati wa ilan naimi, karena seluruhnya mereka berkesudahan ilal jannah, ke dalam syurga, wa ilan naimi, dan kepada
kenikmatan-kenikmatan. Semua berujung kepada surga dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah dia ya. Oh, udah mulai berani. Ala tafawutin fit darajati. Masuk surga tapi beda-beda darjat. Mendapat nikmat tapi beda-beda darjat. Itulah yang kelompok 3. Ala tafawutin fil darajati, atas berbeda-beda pada tingkatan-tingkatan, darjat-darjat. Wa huwa yashhadu bi karamati hadhil ummati 'ala Allah. Dan dia menyaksikan dengan kemuliaan umat ini atas Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil karamatu, dan ini karamah, dan ini kemuliaan ini, dan kemuliaan ini laisat rakhisatan au sahlatan. Kemuliaan ini bukanlah karena rukhsah, bukan. Itulah penjelasan Said Muhammad bin Alawi. Hebat pengkajian beliau ini. Ini bukan karena rukhsah. Bukan pula dipermudah-mudah situasi ini. Bukan. Alasan dia kenapa? Lianna Allah subhanahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala akhbara qabla dhalika, sudah mengkhabarkan demikian. Bukan dipermudah-permudah. Memang Allah sudah kabarkan keistimewaannya. Lianna Allah subhanahu akhbara qabla dhalika, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan sebelum demikian. Annahu istafa, bahwasanya dia Allah telah memilih hadhil ummata, umat ini, liwarasatil kitabi wal qiyami bihi, karena menjadi pewaris kitab dan pewaris penegakan kitab, wal qiyami bihi. Karena umat ini, umat Muhammad ini sebagai pewaris Al-Quran dan pewaris penegakan Al-Quran. Pakola ini tuma aurasnal al-kitab alladhi nastafaina. Jadi ini bukan rukhsah karena musafir dikasih kosar. Karena musafir dikasih jamak solat. Bukan model itu ini. Memang itulah ciri khasnya umat Muhammad Rasulullah ini. Sudah dikasih model kelasnya seperti itu. Kita ini umat Muhammad SAW. Kelasnya cuma beda. As-sabiq, muqtasid, zalimul li nafsih. Semua masuk surga. Yang paling parahnya tertahan di mahsyar untuk sementara waktu. Baru masukkan ke dalam surga, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatir 32. Faja'ala fi muqabalati hadhil karamatil ukhrawiyatil uzma. Maka dia jadikan pada
hadapan karomah ukhrawiyah ini yang besar. Maka dia jadikan pada yang berkaitan dengan umat yang karomah di akhirat yang besar ini at-tabi'atal kubra wal mas'uliyatan nasyi'ata an hadal istifa'i wa an tilkal warasati. Maka dia jadikan pada hadapan atau berkaitan atau mengiringi karomah ukhrawiyah yang besar ini dijadikan at-tabi'ah, pengikutan kubra. At-tabi'ah kubra, kita sudah istofa pilihannya, dianggapnya pewaris Quran, pewaris kitab. Mengiringi itu, itulah at-tabi'ah al-kubra. Wal mas'uliyatan nasyi'ah. Mas'uliyan nasyi'ah. An hazal istifa'i. Permintaan yang timbul dari pilihan ini dan dari warisan itu. Ada permintaan berikut yang timbul. Permintaan yang timbul berikutnya karena kita sudah dipilih pengikut Al-Quran, penegakan Al-Quran, yang mengiringi berikutnya at-tabi'atul kubra namanya. Wahia tabi'atun dokhimatun zatu takalifa wal ilzamati, yaitu pengikutan besar, pengiringan besar, pengikutan besar, mengekor di belakangnya, zatu takalif wa ilzamat, punya taklif, punya beban, wa ilzamat, dan kewajiban. Karena kita orang pilihan, pewaris kitab, pewaris penegakan kitab, kita hamba Allah sudah dipilih, diistofa, diiringkanlah permintaan berikut. Apa itu? Ada takalif, ada ilzamat. Makanya kita disuruh solat, puasa, zakat, haji, syahadat, dan lain-lain sebagainya. Diperlengkapi untuk masuk kita menjadi apakah sabik, apakah muktasid, apakah zalimul li nafsi, kita dikasih beban. Pangkat kita sudah tinggi, melebihi umat semua di depan. Jadi puasalah kalian, sholat kalian. Nanti ada alasan Allah sudah melaksanakan kewajiban yang berat ini. Sebetulnya sama kita yang berat, kalau umat dulu, ini belum berat ini. Belum berat. Jadi ada jabatan kita Mustafa. Umat Mustafa, karena Rasulnya Mustafa. Kita pewaris dari Quran dan penegakan Al-Quran. Jadi ada tabi'atun dokhimah besar, satu takalif wa ilzamat, punya beban, taklif, dan juga kewajiban-kewajiban. Fahuwa idan, maka dia tiba-tiba, kalau begitu modelnya, kata Syekh Said Malik ini, ikramun bil fadli bil jaza, memuliakannya dengan karunia pada balasan. Kita dikasih kemuliaan dengan karunia Allah
Kita memang dikaruniai kelebihan dalam balasan ke sorga. Hatta liman asa'a, sehingga sampai bagi orang yang berbuat jahat. Itulah. Sehingga sampai bagi orang yang berbuat jahat. Jadi menurut Syekh Malik ini, bahwa idan, gabungkan aja, ikramun wa taqlidun itu. Kita dikasih kemuliaan bil fadli fil jaza, dengan memberikan karunia Allah dalam hal balasan. Kita dibalas. Dibalas dengan kebaikan. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga dihisab ringan, ada yang masuk surga diampuni. Ini 3. Hatta liman sa'a, sehingga bagi orang yang berbuat jahat pun dimasukkan ke surga. Wa taqlidun bi amanatil warasati lil kitabi wal istifai, dan mengikut dengan amanah warasah bagi kitab dan istifa, kena orang pilihan. Ini perlu diulang-ulang, ini kelebihan yang diberikan gambaran oleh Syekh Said Malik ini. Said Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki. Salisan, sikit lagi. Ja'alahum ummatan wasata. Yang ketiga, dia jadikan mereka umat yang wasata. Wa min khosa'iti hazil ummati, dan keistimewaan khosa'is umat ini, annahum humul ummatul wasatu, mereka adalah umat yang pertengahan. Wa annahum humus syuhada'u 'alan nasi, dan bahwasanya mereka umat Muhammad humus syuhada, mereka adalah menjadi saksi-saksi atas manusia. Binasil Quran, dengan nas Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikian kami jadikan kamu menjadi umat pertengahan, umat yang adil, umat pilihan. Kita umat adil namanya, wasat, tengah-tengah. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya adalah kamu menjadi saksi atas manusia. Wa yakuna rasul 'alaikum syahida, dan jadilah rasul atas kamu menjadi saksi. Di kitab-kitab lain, nanti di yaumil mahsyar, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh ditanya, kamu ada penjelasan dari Nabi Nuh sama kalian? Enggak ada, kata orang tu. Umat Nabi Hud, kalian sudah diajari Nabi Nuh, Nabi Hud? Oh, enggak ada. Nabi Lut begitu juga. Banyak umat lain-lain yang banyak penantang itu. Kalian sudah disampaikan risalah oleh Nabimu, Nabi Hud, Nabi Solih, Nabi Hud, Nabi Yunus? Oh, tidak. Kami tidak dikasih ajari. Ditanya Nabi Nuh, saya sudah sampaikan ya Allah, dan engkau tahu itu ya Allah. Nabi Hud ditanya, kau sudah sampaikan? Sudah ya Allah. Jadi orang ini bertentangan. Manusia antara umat dengan rasulnya berbeda. Jadi ditanya umat Muhammad, kalian umat Muhammad, apakah Nabi Nuh sudah menyampaikan dakwahnya kepada umatnya?
Datang umat Muhammad kita, sudah ya Allah. Dari mana kalian tahu? Oh, itulah. Jaraknya ribuan tahun. Dari mana kalian tahu? Engkau ya Allah membilangnya kepada kami dalam Al-Quranmu. Itulah kita jadi saksi kepada umat-umat nanti di belakang hari. Kata Al-Ghazali begitu. Jadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Itulah gambaran. Umat Muhammad akan ditanya persoalan umat dulu yang sudah jauh ribuan tahun di depan. Kalaupun mereka berbantah, saksinya umat Muhammad. Tanya, apakah Rasul itu sudah menyampaikan kepada umatnya? Sudah ya Allah. Dari mana kalian tahu? Engkau yang mengatakannya ya Allah dalam Quranmu. Baru tersudutlah umat-umat yang ingkar itu. Wa yakuna rasulu alaikum syahida, dan jadilah Rasul itu atas kamu menjadi saksi. Jadi untuk umat-umatnya ini yang menjadi saksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa dzikru hadhil manqabati wal khususiyati fi asna'il kalami anil qiblati. Dan sungguh telah datang sebutan ini hadil manqabah, sifat yang baik. Dan sungguh telah datang sebutan sifat yang baik ini, wal khususiyati, dan keistimewaan ini, kekhususan ini, fi asna'il kalam anil qiblah, pada pertengahan kalam dari soal kiblat. Kama qala ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Akan berkatalah orang-orang yang kurang akal, orang bodoh dari manusia. Mereka menanyakan ini, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang memalingkan mereka, Muhammad dan sahabat-sahabatnya, dari kiblat mereka yang adalah mereka atasnya? Dari kiblat mereka ke Baitul Maqdis yang dulu mereka berkiblat atasnya, kok berpaling? Apa yang menjadikan mereka berpaling? Itulah kata orang-orang kafir musyrik dulu di Makkah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qul, kata Allah Ta'ala, qul lillahil masyriq wal maghribu. Katakan Muhammad, bagi Allah lah kepunyaan langit dan bumi, timur dan barat. Katakan Muhammad, Allah punya, Allah yang memiliki timur barat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dia menunjuki siapa orang yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Jadi Nabi kita diajari oleh Allah, kalau ada masyarakat kafir yang ribut, jawabnya ini, lillahil masyriq wal maghrib. Timur barat Tuhan yang punya. Dia ngasih tahu, dia menunjuki siapa orang yang dia kehendaki. Yang menyuruh kiblat ke Makkah itu kan Allah Ta'ala. Bukan siapa-siapa. Jadi selesai jawabnya. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman ba'da, sesudahnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kamu menjadi umat yang pertengahan, yang adil dan pilihan. Al-Baqarah 143. Sekali lagi ya, kita habiskan. Wahasulul amri, dan hasil masalah ini, annahu qad kana sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sungguh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu fil madinatil munawwarati baital maqdisi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap di Madinah al-Munawwarah ke Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis ini begini. Baitul Maqdis boleh. Baitul Muqaddas boleh. Tapi bukan Baitul Muqaddis. Itu.
Kalau Baitul Muqaddas, bait yang disucikan Tuhan. Kalau Baitul Maqdis, bait yang di dalamnya orang mensucikan. Nah, jadi kiblat Nabi Ibrahim Ka'bah. Kemudian Nabi kita disuruh pindah ke Baitul Maqdis. Rasulullah kurang enak, kurang sor dia kalau ke sana. Tahu Rasulullah, umat-umat lain kiblatnya ke Maqdis. Bahkan umat-umat lain dulu tidak ke Maqdis, tidak kemana-mana, di rumah mereka. Kemana suka dia di rumahnya beribadah, di Sawamik, di Kanisa, di Biak, terserah mereka. Tapi tiba-tiba belakangan umat-umat dulu diarahkan Baitul Maqdis. Nabi pun disuruh ke Baitul Maqdis. Nabi kurang enak. Rasulullah bolak-balik mendoa ke Allah, kepada Allah Ta'ala supaya dikembalikan ke Ka'bah Al-Musharrafah. Dikabulkan. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Pinallah sudah. Wa kana yukthiru du'a. Adalah dia Nabi memperbanyak doa. Wal ibtihala, dan bermohon. Nabi banyak doanya, banyak permohonannya. Ayyuwajjiha ilal ka'bati, supaya Allah menghadapkan ke Ka'bah. Allati hiya qiblatu Ibrahim alaihi salami, yang dia kiblat Ibrahim alaihi salam. Fa ujiba ila dalik, maka diperkenankan kepada demikian. Makbul. Wa umira bitawajjuhi ilal baitil atiqi, dan diperintahkan dengan menghadap ke Baitil Atiq, kepada rumah Atiq yang tua. Itu sudah lama. Kadang disebut orang dengan Baitil Atiq, rumah Allah yang sudah kuno. Sebelum Nabi Adam, malaikat sudah solat di situ. Lalu sesudah Adam diperintahkan solat di situ. Malahan tawaf di situ. Dibangun oleh malaikat Jibril bersama Nabi Adam. Terus begitu lama, beribu tahun. Dan situasi Ka'bah pun memang banyak masalah. Kadang bagus, habis itu bagus, kemudian datang banjir, tenggelam, rusak. Begitulah, kadang terbakar, macamlah. Nah, sampai final masa Nabi Ibrahim dibangun anaknya, dialah dan anaknya. Habis itu terus. Kemudian orang kafir pun pula menguasai pernah. Orang kafir di situ tawaf, kena ingatan-ingatan itu yang sudah menjadi membudaya, tawaf di Ka'bah itu terekam terus di belakang. Tapi macam-macam pemikiran supaya murni harus telanjang. Cuma mana boleh? Supaya murni. Yang kelilingi Ka'bah itu orang tok, nggak ada pakai baju. Itulah pemikiran akal manusia. Jadi kalau sekarang ada pembaharuan macam-macam, macam itu. Nanti macam itu. Sekarang pun sudah kita dengar pembaharuan, pemurnian, dan segala macam. Supaya cocok menurut otaknya, tidak menurut Allah dan Rasul, kan. Ya kan yang paling ganjil itu telanjang lah. Telanjang laki-laki dan perempuan keliling. Ya Allah, macam mana lah itu. Nah, tapi sekarang pula di mana-mana pun pasar telanjang pun sudah ada di dunia ini, kan. Di Amerika, di Barat, di Eropa, di Rusia, di Cina, di Inggris, di Portugis, di Spanyol. Biasalah itu. Supaya asli. Supaya asli. Apalagi di Barat sekarang yang
Kalau kita tonton dari berita-berita, kadang-kadang dipandangkan juga bagaimana di barat bikin apa namanya itu yang kencang lari, apa namanya pakai sepatu itu. Ada sepatunya. Tapi kencang cepat itu. Oh, dia bermain laki perempuan macam lah itu kan. Bisa itu berputar cepat gitu. Segala macam kemampuan mereka itu. Bukan aurat lah mereka situ. Jadi tidak heran penyakit kafir itu terus menular sampai akhir zaman. Karena dikawal setan dan iblis. Dan untuk orang mukmin muslim yang taat, yang solih dikawal oleh malaikat. Itulah putaran hidup ini. Walamma waqa'a hadat tahwilu, dan tatkala terjadilah perputaran ini, perubahan ini, tahwil. Tatkala terjadi perputaran ini, hasala li ba'din nasi, berhasillah atau terjadilah bagi sebahagian manusia min ahlin nifaqi war raibi, dari pengikut munafik dan keraguan. Jadi karena ada tahwil kiblah, ada tahwilut tawajjuh, perubahan menghadap kiblat yang ke Palestina, Baitul Maqdis, dan ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Terjadi tahwil, perubahan. Terjadilah bagi sebagian manusia dari min ahlin nifaqi war raibi, dari pengikut munafik dan keraguan, wal kafaroti minal yahudi, dan kekafiran dari orang-orang Yahudi. Apa yang berhasil? Irtiyabun wa zaighun, keraguan. Wa zaighun anil huda, penyelewengan, gelincir. Zaig. Terjadi keraguan, terjadi pergeseran, zaig, tergelincir, anil huda, dari petunjuk. Wa takhabbutun wa syakkun, dan penolakan dan keraguan. Jadi orang munafik, kafir, munafik, Yahudi, orang-orang Yahudi yang banyak di Makkah itu kan orang-orang Yahudi, berbagai macam khosrat, suku khosrat, dan segala-galanya lah. Ar-raib, irtiab, keraguan kepada Muhammad, keraguan kepada Qur'annya, keraguan ajarannya, semualah semakin dipompa orang tu. Wa qalu, mereka berkata, ma wallahum an qiblatimul lati kanu 'alaiha, apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang adalah mereka atasnya. Kalau disingkat, apa yang memalingkan mereka dari kiblat Baitul Maqdis ke kiblat Ka'bah. Ini keributan mereka itu. Jadi menjadi persoalan besar bagi orang-orang nifak. Ma wallahu man qiblatimul lati kanu 'alaiha, Al-Baqarah 142. Fa anzalallahu jawabahu, maka Allah menurunkan jawab kepada mereka fi qaulihi, dalam firman-Nya, qul lillahil masyriq wal maghribu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Al-Baqarah 142. Qul ya Muhammad, katakan Muhammad kepada mereka, lillahil masyriq wal maghrib, masyriq dan maghrib milik Allah. Itulah tegas. Dari timur, barat, utara, selatan, semua arah lillah. Suka-suka Tuhan lah.
Dulu disuruh ke sana, sekarang disuruh ke sini. Selesai. Lillahil masyriq wal maghrib. Fa inna tu'allu fatamma wajhullah. Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Dia tunjuki siapa yang dia kehendaki, siapa yang dia mau kepada jalan yang lurus. Itulah kesimpulan pemberian penjelasan Allah kepada Nabi untuk menjawab mereka. Selesai urusan. Namun mereka akan tetaplah dalam kekafiran, apapun alasannya, karena memang mereka hasadan, iadan, mereka dengki, inadan. Hasanan, inadan. Memang mereka dengki dan tidak suka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini aja kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma ini tanggal 13. 14 ini sudah ya. Walhamdulillahirabbil alamin.